Jadi jin itu adalah suatu makhluk gitu kan Ya, ya, dan ada di bumi ini gitu ya, tinggal bersama kita ini gitu ya. Cuman bentuknya bagaimana mungkin nggak kelihatan oleh kita gitu ya. Nah kemudian iblis itu adalah jin gitu ya, Pak jin Agus ya. juga. Ya, Oke. Tapi kalau yang namanya setan itu adalah suatu sifat. Oke. Jadi yang satu kata sifat, yang satu kata benda, begitu kan? Ya, jadi percaya atau tidak percaya, sebetulnya kita hidup di dunia ini ada makhluk-makhluk lain hmm. yang juga ada di sekitar kita, termasuk si jin dan iblis tersebut ya, dan juga malaikat. Cuman secara fisik gitu ya, apakah pernah ada suatu research gitu atau penjelasan saintifik yang menjelaskan bahwa mereka memang ada dan bentuknya seperti apa gitu? Kontroversial ya. Jadi penelitian-penelitian tentang itu masih dianggap sebagai pseudoscience. Tetapi sesungguhnya banyak yang melakukan itu. Masalahnya adalah dia ini satu badannya terbuat dari energi. Kalau seandainya energi itu hidup di alam yang sama dengan kita bisa melakukan pengukuran terhadap besaran energi itu. Yang jadi masalah keduanya adalah dia berada di ruangan yang berbeda. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak selalu bisa mengukur, mengidentifikasi keberadaannya. Kecuali jin itu dia mendekat ke perbatasan dimensi antara dunia kita atau alam kita dengan alamnya dia nempel di perbatasan itu, maka dia akan kelihatan atau bukan kelihatan mungkin, tapi terdeteksi oleh bisa panca indera, terdengar kadang suaranya, atau bisa juga kadang seperti ada bayangan samar, atau bisa juga terukur oleh peralatan tertentu. Nah, sesungguhnya pada penelitian-penelitian tertentu yang tadi itu masih kontroversial, terukur ada panas, ada energi panas yang tiba-tiba muncul di suatu tempat, yang tiba-tiba hilang. Memang menjadi sulit untuk membuktikan dalam konteks saintifik yang disebut sebagai empirik. Karena pendekatan saintifik itu harus empirik. Empirik itu dilakukan oleh siapapun, oleh si A, hasilnya akan sama dengan si B. Dilakukan kapanpun, hari ini, besok, lusa, kapanpun, harus sama. Itu empirik. Dilakukan di Indonesia, di Amerika, di mana-mana, hasilnya sama, maka itu baru memenuhi kualifikasi empirik. Nah, ini masalahnya tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena sangat bersifat subjektif dia, dan ruangannya berbeda. Ketika dia berkehendak untuk berinteraksi, ya bukan kitanya, tapi dia yang berkehendak berinteraksi karena dia yang lebih tinggi dimensinya, maka itu terjadi interaksi. Tetapi kalau kemudian dia tidak menghendaki, dia masuk ke kedalaman alamnya, maka tidak bisa dideteksi. Nah, itu yang menjadi masalah sehingga sampai sekarang itu kontroversial. Tapi Jadi, saya memilih bahwa informasi Al-Quran ini, seperti dibilang Al-Quran, dikatakan Al-Quran, satu ketika ke masa depan akan terus terbuka bukti-bukti kebenarannya, bahkan mungkin ya secara saintifik ya, karena kita terus melihat bukti-bukti itu berdatangan terkait dengan informasi-informasi dari dalam Al-Quran. Nah, di sini memang sekali lagi pilihan keimanan. Apakah kita hmm, beriman ya terhadap informasi Al-Quran ataukah imannya nunggu pembuktian dulu kan gitu. Ada hmm, orang yang memilih hmm. nunggu pembuktian dulu lalu dia mengatakan saya baru percaya. Nah, sebetulnya Al-Quran mengatakan terlalu banyak hal gaib yang kita ini nggak tahu. Maka keimanan itu adalah yu'minuna bil ghaib. Percayalah bahwa ada begitu banyaknya hal gaib yang kalian ini tidak paham, ya, tidak bisa mendeteksi, tidak bisa berinteraksi, tetapi sesungguhnya itu semuanya ada. Dan itu bisa Hmm. dijelaskan secara logis, secara ilmiah, meskipun tidak bisa dibuktikan secara empirik. Tetapi secara logika bisa diberikan penjelasannya.